Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan saudara-saudaraku, dengan segala kerendahan hati, marilah kita duduk sejenak ya, dan kita baca kembali ya Zubad bait ke-100 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yubahu minha tahirun min khashabi aw ghairihi la fiddatin aw dhahabi fayahrumu isti'maluhu kamirwadi limra'atin wa zaja min jabar jadi. Babul aniyah ay hadza babul aniyah. Ini adalah bab menjelaskan tentang wadah atau peralatan. Karena sehari-hari banyak sekali kita menggunakan alat, entah itu alat tidur, entah itu alat transportasi, entah itu alat berupa elektronik, ataupun alat berkendara, alat jalan kaki seperti sendal dan sepatu. Yubahu dibolehkan minha dari aniyah apa tohirun yang berbahan benda suci, bukan najis, min khosyabin bayane tohir, min khosyabin dari bahan kayu atau bambu, au goirihi atau selain khosyab, yaitu keramik ataupun gelas ataupun kaca. La fiddatin ay la yubahu minha tohirun min fiddatin. Itu ajaran guru saya kalau baca kitab ketemu dengan huruf atop, ulangi kalimat sebelumnya. La fiddatin ay la yubahu minha tohirun min fiddatin. Berarti fiddatin ini atop kepada khosyabin. Tidak boleh berbahan dasar perak au zahabin atau emas. Fayahrumu maka haram apa isti'maluhu menggunakannya, ina atau wadah, kamirwadin seperti tempat celak mata, limroatin untuk perempuannya. Di sini isti'maluhu rujuknya kepada ina ya, kita bikin rujuk gantung di sini inaun karena aniyatun itu mu'anats, bentuknya jama'. Jadi kullu jam'in mu'annatsun, setiap bentuk jama' adalah mu'annats. Ya, penulis di sini musannif menyediakan domir hu, mufrad mudzakkar, berarti dia ke mufradnya saja kita bikin rujuk gantung yaitu inaun. Wazaja dan boleh apa inaun atau wadah min zabarjadin dari bahan berlian, mutiara, safir, akik, ya, merah delima, boleh. Watahrumu dan haram apa ad-dobatu. Kok bisa boleh? Alasannya apa, Bang? Nah, di sini ada li'annahu karena sesungguhnya kelakuannya itu lam yarid, tidak datang hadis atau Quran ya, lam yarid tidak datang fihi di dalam zabarjad ini apa nahyun larangan. Jadi Quran dan hadis tidak menyebutkan larangan. Wala yadharu dan tidak nampak fihi di dalam zabarjad itu makna sarofi, makna sarof berlebihan, wal khuyala'i dan sombong. Wala ya'rifu dan tidak bisa mengetahui kepada zabarjad illal khawasu kecuali orang-orang tertentu ya, ahli-ahlinya logam-logam mulia. Wa tahrumu dan haram apa ad-dobatu, tambalan min hadaini dari ini emas atau perak. Likibarin karena ukuran besar, urfan menurut adat, ma'at tazayyuni boleh, ma'at tazyini juga boleh. Ma'at tazyini beserta tujuan memperindah atau menghias.
ma'at tazayyuni beserta tujuan menghias. Infakida jika hilang keduanya kibar dan tazayun, halat maka halal apa dobah. Wayukrohu fardan, wayukrohu dan dimakruhkan apa inaun fardan halnya menyendiri, artinya kibar saja atau tazayun saja. Lihajatin karena kebutuhan. Malam tujawiz selagi tidak melewati apa dobah kasrohu kepada tempat pecahnya inaun atau wadah. Jadi ini ada cerita suatu hari di hari libur ya, Mang Aib berkunjung ke rumah Mang Umar di Karanganyar. Assalamualaikum Mang Umar. Ya, jawab ya. Ya, assalamualaikum Mang Umar. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu, woi lur cager. Ya, alhamdulillah ya ditoong ku dulur. Sibuk tah, bisi ngaganggu. Enggak, lagi libur kita nih. Masuk. Ketika ada obrolan, ternyata Mang Umar ini punya koleksi barang antik. Ya. Barang antik. Bukan dongkrak, antik. Barang antik yang pertama adalah piala waktu juara 1 lomba makan kerupuk tingkat kabupaten. Ya, anggap saja ada piala ini. Bentuknya indah luar biasa. Barang antik yang kedua, gelas. Bahannya dari nikel. Dari mana? Kenangan. Kado dari mantan terindah. Ya, anggap saja ada. Barang antik yang ketiga adalah sendok. Bahannya dari ya sendok biasa. Dari mana asalnya? Ya. Asalnya ini adalah sendok tukang bakso. Ketika apa? Pertama ngedet ya sama istri sah yang sekarang. Ya. Anggap saja cerita ini ada. Hanya saja tiga-tiganya ini dalam kondisi tidak sempurna. Benda ini ya, piala, gelas, dan sendok ini. Tapi masih dalam kategori aniyah atau peralatan, benda, wadah. Untuk piala, retakan pecahnya besar, bolong. Kemudian ada tujuan untuk
menghias juga sekalian nambal. Jadi ada dua. Ini jawabannya adalah haram. Itu maksud dari likibarin urfan ma'at tazayyuni. Yang kedua, ini gelas nikel. Gelas nikel punya Mang Umar, ya. Retaknya kecil. 2 butuh. Artinya nih gelas masih aktif dipakai. Maka hukumnya adalah halal. Jadi di sini tambalannya pakai emas ya. Haram. Tambalnya pakai emas atau perak. Di sini ditambalnya pakai emas dan juga perak. Halal. Itu maksud dari infakida halat. Dan untuk barang antik yang ketiga adalah sendok waktu makan bakso sama istrinya Mang Umar yang sekarang. Ini sendok memiliki kenangan, jadi harus diabadikan. Secara pribadi Mang Umar meminta sendok ke tukang bakso. Bang, saya minta ikhlas ridhonya, ini sendok saya bawa pulang bang. Nanti ini bersejarah buat anak cucu saya. Setelah sekian lama berlalu waktu, ini sendok retak. Ukuran retaknya adalah kecil, tujuannya menghias. Jadi sendok ini tujuannya, retakannya kecil, tujuannya menghias. Hukumnya apa? Kalau ditambal pakai emas adalah makruh. Kemudian ada lagi satu sendok lagi, retakannya besar, tapi butuh. Tetap hukumnya adalah makruh juga. Itu maksud dari wafar dan yukrohu. Jadi ada 3 opsi ya. Opsi pertama ini hukumnya haram, opsi kedua hukumnya halal, dan opsi ketiga hukumnya makruh. Makruh ada 2 cabang. 1, ukuran retaknya kecil, tujuan menghias. 2, retaknya besar tapi memang dibutuhkan. Semoga dapat dipahami ya. Itulah salah satu obrolan tentang ilmu yang dibahas oleh Mang Umar dan Mang Aib pada pertemuan itu. Jadi bukan ngobrolin udah berapa banyak banda lo ya, udah berapa banyak bini lo. Nah, itu enggak ada artinya. Hanya sekedar pamer. Wa yustahabu fil awani tagtiyah walau bi'udin hutto fauqal aniyah. Wa yustahabu dan disunahkan fil awani di dalam wadah apa at-tagtiyah menutupi. Kalau punya gentong air di dapur tutup. Walau bi'udin walaupun dengan kayu hutto yang dipasang apa ud fauqal aniyah di atas wadah tersebut. Wa yutaharo dan dijadikan sungguh-sungguh apa listibahi tohirin lam zaidah ini naibul fa'il, apa listibahi tohirin kelirunya benda suci binajasin dengan benda najis. Walau li'ama qadirin ay walau kana at-tahari walaupun ada apa itu tahari li'ama yaitu untuk orang yang buta qadirin yang masih mampu membedakan dengan dia meraba, dengan dia mencium ya hidungnya atau dengan telinga pendengarannya. Lalkumi tidak bisa ijtihad membedakan karena lengan baju. Karena lengan baju itu kanan kiri masih terhubung ya.
Ini kanan apa kiri yang najis nih? Sama aja, orang bajunya satu. Jadi ini. Wal bauli ay yutaharu lil bauli, wa yutaharu, dan dijadikan sungguh-sungguh lil bauli karena air kencing. Ya. Wa maitatin, dan bangkai, wa ma iwardin, dan air mawar, wa khomrin, dan arak, dari utnin, dan air susunya keledai, utnin, hurima, yang diharamkan apa dari utnin. Jadi ini pada suatu hari gantian Mang Mumu, sahabat saya, main ke rumah Mang Umar. Assalamualaikum Mang Umar. Waalaikumsalam. Lur, cager. Alhamdulillah cager. Kiih lancar kiih. Alhamdulillah lancar. Kayaknya lagi galau bingo. Jadi begini Mang Mumu, kata Mang Umar. Saya punya air. Oh, ini bon belanjaan. Ya, coret-coret. Ya, bagian belakangnya saja. Saya punya dua wadah, katakanlah ember besar. Kira-kira isinya 10 liter air. Fungsinya apa? Buat minum. Ya, buat minum. Yang jadi masalah, ini ember A, ini ember B. Ya. Dikencingin bocah, cuman nggak tahu yang mana yang dikencingin. Yang penting salah satunya A dan B ini najis. Gimana menurut pendapat Mang Mumu? Mang Mumu kemudian teringat kembali. Oh, Mang Umar ada jawabannya di Zubad halaman 17. Wa yutaharu listibahi tohiri binajasin walau lil a'ma qadiri. Diteliti aja Mang Umar, gitu aja kok repot. Diteliti sehingga satu kesimpulan, baru di situ kita ada kesimpulannya ya. Wal bauli, kemudian ada air kencing ya. Tadi air kencing. Wal maitatin, dan bangkai. Kita punya daging ayam ya, 2. Ini ayam tiren, ini ayam asli. Cium wanginya. Kita teliti bentuknya, kita teliti warnanya. Wama iwardin, dan air mawar. Kita punya di sini air mawar yang sudah kehilangan baunya ya. Kemudian khomrin, ada juga khomer. Ini arak, ini cuka. Yang mana yang halal? Teliti saja. Dari utnin. Kemudian ada air susu ya. B, ada air susu, keledai. Pilih yang mana ya? Karena himar itu haram dikonsumsi. Karena himar itu haram dikonsumsi ya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.